Entah kebetulan atau tidak, kepolisian kompak memeriksa 3 pimpinan Front Pembela Islam yakni Rizik Syihab, Munarman, dan Novel Haidir Hasan Bamukmin, serta Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bahtiar Nasir. Keempatnya diperiksa sebagai tersangka dan saksi untuk kasus berbeda di 3 markas kepolisian. Jumat 10 Februari 2017 menjadi istimewa karena kepolisian memeriksa 3 pimpinan Front Pembela Islam, yakni Rizik Syihab, Munarman, dan Novel Haidir Hasan Bamukmin, serta Ketua Gerakan Nasional Pengawas Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bahtiar Nasir. Keempatnya diperiksa sebagai tersangka dan saksi untuk kasus berbeda di 3 markas kepolisian. Selain menjadi pimpinan FPI, Rizik CS juga menjadi pimpinan GNPF MUI, forum di luar struktur organisasi MUI. Keempatnya adalah tokoh sentral dalam memimpin 3 aksi gelombang massa di ibu kota pada penghujung 2016. Pertama, aksi bela Islam di depan Balai Kota DKI Jakarta pada 14 Oktober 2016. Kedua, aksi bela Islam kedua di depan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Barat pada 4 November 2016 atau yang dikenal dengan aksi 411. Dan ketiga, aksi bela Islam di Silang Monas pada 2 Desember 2016 atau dikenal dengan aksi 212. Tuntutan ketiga aksi tersebut adalah mendesak proses hukum Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang diduga melakukan penodaan agama. Kini kasus tersebut sudah dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Ahok berstatus sebagai terdakwa tanpa penahanan. Setelah 2 kali mangkir dari pemanggilan Polda Jawa Barat, Rizik Syihab akhirnya diperiksa sebagai tersangka atas kasus penistaan Pancasila. Rizik datang dengan sejumlah tim kuasa hukumnya pada Senin 13 Februari 2017. Rizik diperiksa untuk pendalaman terkait pasal 154A KUHP tentang penodaan terhadap lambang negara dan pasal 320 tentang pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal. Dalam pemeriksaannya, Rizik juga memberikan salinan tesis S2-nya di University of Malaya, di mana ia mengungkit tentang Pancasila untuk dipelajari penyidik. Saat dimintai keterangan, Rizik percaya Pancasila mendukung syariat Islam. Kalau 2/3 anggota DPR setuju pemberlakuan syariat Islam dan disetujui oleh Presiden sebagai kepala negara, setiap saat hukum Islam bisa berlaku di Republik ini. Rizik diperiksa selama 8 jam dan menjawab puluhan pertanyaan. Selanjutnya, polisi akan melakukan gelar perkara, termasuk mempertimbangkan apakah perlu meminta keterangan tambahan Rizik untuk kedua kalinya. Sekarang tim penyidik sedang melaksanakan ANEF gelar internal untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Apakah nanti masih perlu juga ada saksi lain yang harus kita periksa, termasuk di luar dari saksi yang meringankan bagi terlapor Rizik Syihab, atau ada saksi ahli lain yang perlu kita tambahkan, maupun juga apakah masih harus perlu memanggil saudara Rizik Syihab untuk diperiksa tambahan. Sebelumnya, sudah 2 kali Polda Jabar melayangkan surat panggilan kepada Rizik, yakni pada 7 dan 10 Februari. Akan tetapi Rizik tak kunjung hadir. Pihak Polda Jabar terpaksa mengultimatum melakukan jemput paksa jika Rizik tidak kunjung memenuhi panggilan. Sesuai ketentuan memang berikutnya ada upaya paksa, ya, dengan membawa paksa. Itu prosedur hukumnya. Namun kapan itu dilakukan dan apakah itu harus dilakukan, itu penyidik dari Polda Jawa Barat yang akan menjalaninya atau mengambil keputusannya, karena itu kaitannya erat dengan masalah teknis. Rizik Syihab yang dikenal sebagai Imam Besar FPI dan Ketua Pembina GNPF MUI diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penodaan lambang dan dasar negara Pancasila melalui media sosial. Kasus itu dilaporkan oleh Putri Presiden pertama RI Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri.
Munarman yang berlatar belakang pengacara dikenal sebagai juru bicara FPI dan menjadi Panglima Komando GNPF MUI juga diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan fitnah kepada petugas adat atau pecalang melalui media sosial. Setelah sempat mangkir dari panggilan pertama, Munarman akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Bali pada 13 Februari lalu. Pemeriksaan itu menjadi kali pertama Munarman dengan status tersangka. Ia pun dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik. Dia sudah hadir di sini, tidak membawa pengacara, ya tidak didampingi, jadi dia sendiri. Dia diperiksa sebagai tersangka. Sehari kemudian, Munarman kembali menjalani pemeriksaan. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Munarman didampingi tim kuasa hukum. Kasus Munarman pertama kali dilaporkan oleh tokoh lintas agama termasuk Muslim di Bali tentang adanya video berjudul FPI datangi dan tegur Kompas terkait framing berita anti syariat yang beredar di YouTube pada 17 Juni 2016. Nggak pernah ada kritik dari Kompas. Bertahun-tahun itu sudah kita saksikan pecalang-pecalang di Bali yang kadang-kadang melempari rumah penduduk, melarang orang sholat Jumat. Nggak pernah ada kritik dari Kompas. Di video tersebut, Munarman menyatakan pecalang telah melarang orang Islam sholat Jumat dan melempari rumah warga Muslim. Di kasus ini, Munarman disangkakan pasal 28 ayat A Undang-Undang ITE. Di blow up tiap 2 jam setengah. Bahtiar Nasir yang merupakan mantan pengurus pusat MUI yang didapuk menjadi ketua GNPF MUI akhirnya ikut terseret kasus hukum. Bahtiar Nasir diperiksa di kantor Direktorat 2 Tindak Pidana Ekonomi dan khusus Ditipideksus Bareskrim Polri sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan pidana awal pengalihan kekayaan yayasan kepada pembina, pengurus dan pengawas baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Yayasan tersebut adalah Yayasan Keadilan untuk Semua atau Justice for All yang menampung sumbangan masyarakat untuk aksi 411 dan 212. Donasi masyarakat untuk aksi 411 dan 212 yang ditampung di rekening yayasan tersebut digalang oleh GNPF MUI. Dalam keterangannya, Bahtiar Nasir menyebut pengumpulan dana melalui Yayasan Keadilan untuk Semua adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana tersebut digunakan untuk aksi bela Islam beberapa waktu lalu.